Mengabdi berarti bersedia memberikan apa yang dimiliki dalam berbagai aspek. Seseorang dapat dikatakan mengabdi ketika dia melakukan perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga, sebagai perwujudan kesetiaan, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu dilakukan secara tulus. Nama saya Darlina Sialagan, asal dari Medan, Sumatera Utara. Saya terpilih menjadi guru pedalaman di FLC Nopen, tepatnya di Desa Kota Foun, Kecamatan Biboki Anleu, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pertama kali saya datang, saya langsung diajak partner saya untuk bertemu warga. Saya mempelajari adat istiadat di sini. Cium hidung salam khas dari orang NTT. Sangat unik dan sedikit kaget untuk pertama kalinya. Cuaca di sini tergolong panas dan kering. Terkadang membuat saya sangat tidak nyaman. Belum lagi air bersih yang sulit didapatkan. Kami harus membeli air seharga 40.000 di satu fiber ukuran 1.200 liter. Hujan menjadi hal yang langka. Ketika hujan turun, rasanya sangat senang. Selain udara yang sejuk, kami juga bisa menghemat air yang kami beli. Saat hujan turun, kami menampung dan mengisi semua ember untuk kami gunakan mencuci dan mandi. Di hari pertama datang di sekolah, saya disambut oleh guru lokal, anak-anak yang senyum dan penasaran dengan kehadiranku. Mereka saling berbisik, dan ketika aku memperkenalkan diri dan mengatakan menjadi guru mereka senyum dan terlihat sangat senang. Dalam ekspektasiku sebelumnya, saat aku sampai, aku langsung mengajar bersama anak-anak. Ternyata tidak semudah yang aku pikirkan, terutama dalam hal komunikasi. Ketika mengajar, seringkali apa yang kusampaikan tidak dimengerti siswaku. Tapi di sini saya terus belajar dan berusaha untuk beradaptasi dengan bahasa keseharian mereka, belajar dengan karakter dan kemampuan mereka. Kebersihan mereka menurut saya masih kurang, dilihat dari kuku yang masih kotor, gigi, baju, dan bau badan. Setiap hari saya juga harus beradaptasi dengan itu. Kadang saya bersihkan dan potong kuku mereka, dan selalu ingatkan tentang kebersihan. Menjadi guru pedalaman tidaklah mudah, tapi saya akan berusaha menjadi yang terbaik, menuntun anak-anak mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Nopen, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru
yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih, Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan dan Mount Hermon serta Petra 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in, dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, pujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Hai Positive People,
Yuk kenakan t-shirt terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Desain self-care dengan berbagai warna pilihan. Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan size, silahkan hubungi call center merchandise Tangan Pengharapan. Setiap hasil penjualan merchandise telah membantu anak-anak di pedalaman untuk mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi. Di check out ya! You buy means you donate. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan dan Mount Hermon serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. $3.300 all in dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Kalau hari ini Tuhan sampaikan sesuatu untuk mengampuni, ayo cepat lakukan. Saya sangat berkesan sekali karena ini pertama kali kami mengikuti grup dengan Pak Jojo dan Ibu Henny, dan luar biasa ya pelayanannya. Dan semua teman-teman yang baru kita kenal pun merasa dekat sekali, gitu, seperti bersaudara. Dan kami sangat happy di sini, dan juga saya tidak menyangka bahwa bisa dibaptis di Sungai Jordan. Iya, di luar expectation kita. Bagus sekali. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Shalom semuanya, selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi Anda yang sudah join, Anda bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Dan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Saturday Service. Jangan lupa untuk share link yang ada kepada sahabat Anda, kepada saudara-saudara Anda maupun teman-teman Anda yang lainnya, sehingga semakin banyak yang diberkati. Untuk informasi, setiap ibadah Impact Community Indonesia disertai dengan subtitle dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita akan menyaksikan video Menabur Cinta untuk Indonesia. Setelah itu kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Anda bisa menyiapkan roti dan anggur. Selamat beribadah. Suku Mentawai adalah salah satu suku tertua di Indonesia. Suku ini memiliki kebudayaan yang sangat kuat hingga saat ini dan masih sangat terjaga di tengah arus modernisasi. Kebudayaan tersebut menjadi sebuah identitas sekaligus keunikan suku ini. Namun infrastruktur yang terbatas dan akses yang cukup sulit mengharuskan anak-anak Mentawai melanjutkan sekolah di luar desa atau kampung mereka untuk bisa mengejar asa mereka. Salah satunya adalah anak-anak di Butui. Mereka harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke SMP yang ada di Dusun Madobak, yang jaraknya 1 jam dari desa mereka. Dan untuk melanjutkan ke jenjang SMA, mereka harus meninggalkan desa mereka dan pergi ke Muara Siberut. Tidak adanya tempat tinggal dan kondisi ekonomi yang masih sulit terkadang membuat mereka enggan untuk melanjutkan sekolah. Untuk itulah, Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan di Mentawai hadir. Dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, kami berharap anak-anak pedalaman Mentawai dapat meraih impian mereka melalui program sekolah berasrama secara gratis tanpa biaya apapun. Kita mulai dari 1 yang di bawahnya sampai sini, ngerti?
Oke, 6 bagi 1. Benar. Tetapi kita harus tetap saling menghargai satu sama lain, karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia sosial. Kita memang bisa hidup dengan manusia individu, tapi yang paling pertama yaitu hidup dengan manusia sosial. Mari dukung kami dengan menjadi sponsor anak-anak asuh yang ada di Mentawai. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life. Tidak peduli masa lalumu, saudara. Tidak peduli apa yang sedang engkau hadapi mungkin belakangan ini. Percayalah bahwa hanya Tuhan yang mengerti. Sebab Dia Bapa kita semua. Sebab Dia Bapa kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan
ada yang mustahil. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menguatkan kami Bapa. Kuatkanku dan saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudara, mungkin gak ada yang bisa mengerti isi hati saudara. Mungkin sepertinya saudara gak bisa cerita ke siapa-siapa. Permasalahan saudara, yang mungkin itu aib buat saudara. Tapi saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Bahwa ada satu pribadi yang mengerti betul-betul kedalaman dan isi hati saudara. Yaitu Bapa kita di surga. Yesus. Dia Bapa yang sangat amat mengasihi kita semua. Dia Bapa yang sanggup memulihkan hatimu saudara. Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Yesus sanggup memberikan kedamaian. Kini aku percaya. Nyanyikan dari hatimu benar-benar saudara. Dengan imanmu. Bagimu kuasa-Mu, kuatkanku dan saat ku berharap. Kami mau berserah Tuhan sepenuhnya. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
percaya Tuhan mengajar kami kebenaran yang membuat kami dimerdekakan. Biar kiranya Tuhan boleh mengurapi setiap kami. Berikan hikmat dan wahyu. Mampukan hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati sama-sama katakan amen. Silakan duduk kembali. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkarya dalam kebenaran. Yesaya 33. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6 dan lalu 15. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Katakan amin. Orang benar dikatakan firman Tuhan akan hidup aman dalam kejayaan dan kesejahteraan. Katakan amin. Buat apa kaya raya tapi kalau kita tidak punya damai sejahtera? Buat apa kaya raya harta melimpah tapi kalau kita nggak bahagia? Luar biasa dikatakan bahwa orang benar itu dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Katakan amin. Jadi dia ada di tempat tinggi, diberkati, punya kedudukan, punya harta benda. Tapi dia tinggal dengan aman, dikatakan. Bahwa di atas kubu bukit batu, bentengnya berdiri di atas kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang jadi pegangan hidupnya, pedoman hidupnya. Dan rotinya disediakan, artinya dia gak pernah kekurangan. Dan air minumnya terjamin. Berapa banyak saudara yang rindu hidupmu diberkati Tuhan? Kaya buat apa kalau nggak punya damai sejahtera? Ingat ini dalam hati. Yesaya 32 ayat 17. Sebuah ayat yang sangat indah yang saya pampang di kamar saya waktu saya masih kuliah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah sama-sama ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa gunanya kita kaya raya tapi kita hidup ketakutan? Gak tenang. Jalan mesti ada bodyguard. Mesti ada ajudan yang melindungi kita. Lain kalau bicara Anda seorang presiden, Anda seorang menteri yang wajib dilindungi. Tapi ada orang kaya yang hidupnya ketakutan. Takut apa? Takut dijahatin orang. Takut dikerjain orang. Dan yang paling parah apa? Takut dibalas sama orang. Kenapa bisa gitu? Karena dia nabur kejahatan. Jadinya dia takut. Dan kita lihat di media massa betapa banyak kejahatan. Saya ketemu sama orang kaya yang dia harus nyamar. Harus ganti nama. Harus sembunyi. Karena rasa gak aman. Satu pelajaran penting yang saya tarik adalah gini. Bahwa harta tidak menyelamatkan kita. Harta justru bikin orang dalam bahaya. Makin banyak yang ngincar kita. Waktu saya merintis pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda tahu punya nama besar itu punya keuntungan. Amin. Apa nama besar keuntungannya kalau sebuah yayasan? A foundation. Banyak yang support. Karena kalau punya nama besar orang jadi percaya. Gak usah sebutlah nama yayasan lain. Tapi begitu orang dengar namanya semua langsung tahu, oh, wah donaturnya banyak banget. Saya pernah ngintip, saya dikasih tahu sama bagian keuangan, salah satu foundation dari luar yang masuk ke Indonesia, itu triliunan uangnya. Saya napasnya sampai sesek. Sedih amat gue masih jualan batik sama kaos. Buat kasih makan 6.500 anak, mereka triliunan nganggur. Tapi waktu saya merintis Tangan Pengharapan di Indonesia, ini hikmat yang Tuhan berikan. Stay underground. Jangan terlihat. Nggak perlu timbul ke permukaan. Stay
low profile. Tidak banyak orang yang tahu kamu lebih aman. Saya ini kan bodoh, tapi Tuhan itu sumber hikmat. Dia kasih tahu saya, lebih aman stay low profile. Jadi kalau Anda yang kaya saya pesenin, jangan pamer. Firman Tuhan berkata orang yang memewahkan pintu gerbangnya itu tidak aman. Makin orang tahu Anda kaya, banyak yang ingin Anda celaka. Mereka pengen dapat sesuatu dari Anda. Yang kerja keras kita, kenapa masih nyetor sama dia? Jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Makanya kerja yang benar aja. Jangan nabur kejahatan di mana-mana. Jangan kerja yang gak halal. Karena semakin Anda nabur kejahatan dan kerja yang gak halal, Anda gak akan hidup dalam damai sejahtera karena Anda takut suatu hari orang yang Anda jahatin akan balas Anda. Mari berkarya dalam kebenaran. Kalau tidak halal, meskipun kita kaya tidak damai dan tidak akan bahagia, buat apa? Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Apa yang membuat orang itu bisa keluar dari kebenaran? Karena pengen punya penghasilan yang banyak. Ada orang-orang yang kalau ditawarin bisnis yang halal, yang jalannya benar, yang lurus, itu gak mau. Kenapa? Dia bilang males main duit kecil, untungnya gak seberapa. Kalau bisnis yang bikin nightclub, kasino, apalagi tuh yang duitnya gede-gede. Sekali gebuk, M bunyinya. Sekali gebuk, T bunyinya. Orang gak mau bisnis yang berapa? Cepet dia 100 juta. Capek. Buang keringet. Yang halal gak mau, milihnya yang gak halal. Kenapa? Karena pengen penghasilan yang banyak. Firman Tuhan berkata lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan keadilan. Kita damai. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan apalah? Cinta uang. Orang kalau udah cinta duit, apapun dikerjain. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, keluar dari kebenaran, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Orang tuh kalau ingin cepat kaya, ya instan, jadi konglomerat mendadak. Pasti menghalalkan segala cara. Dengar, pelajaran udah banyak di TV. Orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, hari ini mereka ada di penjara. Mengesalkan ketika kita tahu di penjara pun ada kelasnya. Lu bayar, kamar lu mewah. Bahkan kalau bayar katanya bisa tamasya. Kapan check out, kapan maksud check in lagi. Tinggal diatur. Kacau. Tapi dengar, Amsal 28 ayat 20 bilang orang yang dapat dipercaya, katakan dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Udah berkarya dalam kebenaran aja. Jangan ingin cepat kaya. Percayalah kalau Anda bisa dipercaya, Anda akan dapat banyak berkat. Katakan, amin. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya kasih tahu, orang kalau serakah dia akan lakukan apa aja? Ditawarin, ayo jualan drug, ayolah. Ayo bikin kasino, ayolah. Bikin bisnis yang gak halal, nyuri, nipu. Baru kemarin ada orang yang menggunakan nama suami saya, picture profilnya, foto suami saya yang ganteng itu, namanya Yohanes Kristianus. Tapi nomor HP-nya bukan. Dia WA ke kontak-kontak suami saya dan kasih tahu, halo. Teman saya kasih tahu saya namanya Lita. Halo Lita, apa kabar? Si Lita karena gak punya nomornya tanya, siapa nih?
Jojo, oh hai Jo, apa kabar? Dia bilang gini, hapus aja kontak yang lama, ini nomor baru. Kacau gak tuh? Penipuan ngeri. Ini masalah kecil ya, penipuan lewat HP. Suami saya pernah kena kasus yang lebih besar. Kenapa selalu kamu ya sayang? Karena kamu terlalu baik sih, suka kasih nomor HP kemana-mana. Kayak saya, jangan kasih nomor HP sekretaris aja. Nah, satu kali suami saya dipanggil ke pengadilan. Nah loh, aku bilang kamu berbuat apa Jo? Ojo ngisi-ngisi nih kowe. Jangan malu-maluin gitu kan. Ternyata, saya gak sebut nama bank ini. Sebenarnya bank ini mengesalkan karena kartu kredit suami saya itu ditarik power cash-nya. Bisa tarik duitnya. Orang ini tarik cash dari kartu kredit suami saya. Bagaimana bisa ya? Kan kartu kreditnya di tangan dia. Ternyata orang ini memalsukan identitas. Dia membuat KTP atas nama Yohanes Kristianus. Jadi negara kita ini saking canggihnya. Ya, KTP bisa 2 orangnya sama loh. Bisa. Jadi di copy KTP suami saya dia bikin. Dia ke bank, dia tarik tunai. Waktu di pengadilan, penjahat ini ditangkap. Kayaknya dia nipu banyak orang termasuk suami saya. Suami saya duduk di kursi saksi, ditanya penjahat ini, kenal bapak itu? Kalau dia jawab kenal, mateng kita. Gimana coba keadilan di negeri ini? Suami saya bilang gak kenal, saksi itu juga bilang gak kenal sama suami saya. Saya kaget kalau kita sampai ditagih ratusan juta gara-gara orang pakai nama suami saya. Orang kalau ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Keinginan dan keserakahan itu yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ke dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Demi kaya ditawarin temen, bisnis gak halal, yes aja. Jangan mau. Saya mau tanya sekarang, yuk. Berapa sih nilai penghasilan bulanan yang Anda inginkan? Yang kalau Anda dapat itu tiap bulan, Anda akan bilang, cukup deh Bu Heni. Cukup saya mau tunjuk beberapa orang ya. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pikirin. Jangan terlalu kecil karena itu munafik, dusta. Sebut angka penghasilan bulanan yang Anda akan bilang cukup buat saya. Santi berapa San? Hah? Cepet Tiao, kamu anak baik loh. Cepet Tiao sebulan, that's it, enough. Pakai sisa waktu melayani Tuhan, ada amin? Yes, oke. Saya gak berani ganggu tante, nanti dimarahin Ferdinand. Ya. Fanny, berapa Fanny? Are you sure? You wanna come and work with me? Cuma 20 juta enough dia bilang. Sekali berkamu, you can earn more. Oke. Saya pengen nyebut gak kenal tunjuk aja ya. Bapak berapa Pak? Are you sure? Cukup 10 juta aja? Ah, ini bener nih. Hah? Ini bener nih. Are you sure? 10 juta sebulan aja enough? Saya ada tanya orang, dia jawab 300 juta. Kalau dia bisa dapat 300 juta sebulan, dia akan berkata, cukup. Lalu saya tanya lagi yang lain. Kalau kamu berapa? Dia jawab, 1M. 1M sebulan kerja apa itu? Gue juga mau gitu katakan. Nah, saya mau kasih tahu. Ada nggak orang kaya pengusaha yang penghasilan sebulannya 1M? Ada nggak? Menurut Anda dia udah bisa bilang cukup belum? Kita yang belum nyampe 1M, kita bisa ngomong, nanti kalau apabila penghasilan saya sudah 1 miliar, that's it. Gue akan pakai waktu gue melayani Tuhan. Jadi asyir di ICI, jadi pendoa syafaat, counselor, bla 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 bla. Itu kan janji. Biasanya manusia janji palsu. Nah, kenyataannya orang-orang yang sudah ada di situ, yang income-nya mungkin 1M per hari, kita nggak lihat mereka cukup tuh. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan keren gak? Buat manusia lagu kebangsaan kita itu satu. Never enough, never enough. I want more, I want more, I want more. Itu lagu kebangsaan kita. Gak ada yang bisa bilang cukup. Saya tahu kita butuh uang. Tapi jangan sampai kita keluar dari kebenaran. Buat apa kita punya segalanya tapi kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus yang ngomong loh. Buktinya harta gak bisa melindungi orang dari yang jahat. Orang yang kaya raya gak bebas COVID kok. Yesus bilang, harta gak menyelamatkan. Mari berkaryalah dalam kebenaran. Nah masalahnya, kalau Anda sudah kaya, mau gak Anda tetap kaya sampai 7 turunan? Mau gak tetap kaya sampai akhir? Jangan imani ketika orang berkata, hidup ini seperti roda yang berputar. Sekali di atas nanti bisa di bawah. Tolak dalam nama Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, kita bukan lagi ekor tapi kepala. Bukan turun tapi naik. Kita akan naik dan bukan turun. Itu kata firman Tuhan. Jangan percaya. Nanti kamu udah di atas. One day kamu ngeguling ke bawah. Seperti roda. Don't trust that. Di dalam Tuhan, orang benar, kekayaan dan kejayaannya kokoh selama-lamanya. Kita lihat Mazmur 15 ayat kedua. Sama-sama, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah kapan? Selama-lamanya. Katakan tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan goyah selama-lamanya. Yesaya 33 ayat 16 tadi berkata, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Anda mau berkarya dalam kebenaran? Tadi dengan sangat rinci dijelaskan gimana sih Bu Heni berkarya dalam kebenaran. Yang pertama, marilah jujur dan berintegritas. Katakan kanan kirimu, jujur dan berintegritas. Dikatakan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tahu gak kenapa hidup saya tuh enteng? Enteng banget, gak punya beban. Why? Karena apa yang di mulut itu yang di hati saya. Saya gak ngomong yang di luar. Makanya kalau orang suka protes gini, Bu Heni kacau banget sih kalau khotbah nyeritain masalah pribadi. Kacau banget sih Bu Heni tuh kalau khotbah ngejelekin suami sendiri. Lu belum denger aja laki gue khotbah bilang gue masak gak enak. Kita ini real people. Saya mau khotbah itu saya harus kasih contoh supaya jemaat ngerti. Nah, ketika saya pilih ilustrasi khotbah apa yang saya mau cerita kepada jemaat, Roh Kuduslah yang memberi hikmat dan mengingatkan saya secara spontanitas di panggung ini. Gak ada di catatan saya, nanti contohnya adalah kamu dan Jojo gini. Gak ada. Jadi contoh yang saya ambil tuh spontanitas. Saya pernah cerita, ketika saya tidak mau sampaikan kesaksian itu, Roh Kudus bikin saya kartu mati di atas panggung. Roh Kudus ingatkan saya harus cerita tentang keluarga saya. Saya lawan. Saya gak mau karena kesaksian itu memalukan. Orang tua saya pasti marah sama saya. Tapi Roh Kudus bikin saya gelisah di atas mimbar. Saya mau ngomong apa jadi mandek. Aduh.
apa nih ya? Duh, mau ngomong apa nih? Jemaat kan nungguin. Wah, ini yang galak ngomongnya cepet. Kok berhenti? Duh, ngomong apa nih? Akhirnya saya ngalah. Udah saya cerita. Kayak gitu loh maksudku. Jadi waktu saya ngomong itu jujur, gak ditambah, gak dikurang. Contoh nih, soal masak gak enak. Buktinya kalau masak spaghetti gak boleh orang lain, mesti saya. Kenapa coba? Enak kan masakanku? Nah, giliran masak sayur asam gak boleh orang lain, kenapa? Soalnya enak tuh sayur asamku. Anak saya kalau saya yang masak aglio olio, mami yang masak. Kalau enggak enak. Enggak semua masakan saya enggak enak. Cuma memang enggak jago masak. Pembelaan diri. Mumpung saya yang khotbah. Tapi kan harus jujur. Harus berintegritas. Orang tuh enggak bisa ngomong kebenaran dengan segenap hatinya. Kalau dia enggak jujur. Muna. Yang digomongin sama yang dihidupin beda. Gimana punya keberanian untuk ngomong dengan segenap hati. Kerja tuh jangan nipu orang, makanya barang palsu bilang asli. Jangan. Mendingan untung dikit tapi jujur. Lebih baik penghasilan sedikit disertai dengan kebenaran. Amen. Yang berikutnya, jangan menyebar fitnah. Tidak menyebar fitnah. Jangan menggunakan cara-cara kotor buat menjatuhkan orang lain. Jangan bersaing dengan orang lain. Saya minggu lalu khotbah, kita berkarya bukan untuk bersaing. Kita berkarya untuk mengeluarkan yang terbaik yang kita bisa supaya hidup kita jadi berkat. Tidak perlu menjatuhkan orang dengan fitnah-fitnah. Fitnah itu adalah statement yang tidak benar, rekayasa. Memfitnah orang lain. Saya difitnah banyak orang, saya bodoh amat. Kalau Anda bersaing dengan cara kotor, pakai fitnah-fitnah, orang juga tidak akan percaya sama Anda. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia jelek-jelekin saya. Lalu sampailah berita itu ke staf ICI, yang adalah general sekretari kita. Dia enggak tahu kalau ini staf kita. Dia jelekin saya. Ibu Henny itu gini. Diam semuanya. Karena semua yang lain tahu dia sekretaris kami. Begitu dia selesai, sekretaris kita langsung bilang gini. Enggak gitu deh Bu ceritanya. Bu Henny itu pacaran sama Pak Jojo dari SMA. Bukan dari cewek enggak bener, lalu bertobat, lalu kenal Pak Jojo. Enggak gitu ceritanya. Diem dia langsung. Langsung semua bilang gini, iya ini sekretarisnya. Ya, malu gak lo? Makanya janganlah fitnah-fitnah orang buat apa sih? Bener gak? Kata suami saya, maklum Hen, tukang bakmi pasti jelekin tukang bakmi. Cuma pendeta yang jelekin pendeta. Yuk kerja yang berintegritas, jangan menyebarkan fitnah. Mazmur 140 ayat 12 bilang, pemfitnah tidak akan diam, tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Yang kemudian berkarya dalam kebenaran tuh gini. Tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Dikatakan yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Amsal 26 ayat 27 ini baik sekali. Baca sama-sama. Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ini firman Tuhan. Jangan berbuat jahat sama orang. Kalau Anda jualan produk, jangan racunin orang. Saya jujur ya, kalau minuman dan makanan yang berwarna fantastis gitu saya rada takut makan. Soalnya kan di alam bawah sadar mamah bilang waktu kecil gitu kan. Jangan suka makan pewarna gitu kan. Nah kadang-kadang orang tuh kan biar kelihatan merah, Saya tuh belajar ternyata food coloring, the most difficult color is red. Yang paling susah tuh warna merah. Karena food coloring yang benar-benar sehat buat manusia yang bisa dikonsumsi manusia itu nggak bisa sampai merah banget gitu loh. Jadi orang banyak pakai pewarna merah palsu. Nah saya bilang, kenapa orang dagang mesti bunuh orang?
Apakah karya Anda hari ini, bisnis Anda hari ini merugikan orang lain? Jangan buat kaya nyusahin orang. Bikinlah usaha yang nolong hidup orang lain. Bisnis yang menjawab kebutuhan dan menolong hidup orang pasti dicari orang. Katakan amin. Buat apa kaya tapi nipu orang? Jangan berbuat jahat sama sesama. Tidak suka mencela orang lain, kata firman Tuhan tadi. Kita tuh dagang, gak perlu ngomongin orang. Dagang aja, fokus aja. Kalau Anda punya pesaing, ini bagus. Kenapa? Anda jadi bisa mengupgrade dirimu. Saya pernah khotbah tentang ini. Restoran yang rame biasanya kualitasnya turun. Pelayanannya turun. Saya contoh salah satu restoran di Bali. Ada tempat di Bali yang saya suka makan tiap kali ke sana. Restoran ini paling rame. Sebelahnya tuh jualnya sama tapi gak ada yang serame dia. Satu kali saya bilang sama waitressnya, suami saya ini Mr. Kartu Kredit. Artinya apa? Kalau makan di mana ada potongan kartu kredit gak mbak gitu. Nah jadi dia suruh saya tanya. Jadi saya tanya, Mbak itu tadi di luar bannernya BCA diskon ya 20%. Saya nanya baik-baik karena ada bannernya, betul gak? Tahu gak waitressnya bilang apa? Di sini gak ada diskon-diskonan. Jutek banget gue foto loh gitu kan. Iya sayang saya gak rekam tuh. Saya gak pernah gituin orang, saya bercanda. Tapi saya kesel banget. Lagu loh gitu kan ya, perasaan kita bener gak? Gua kan customer, gua makan di sini. Bukan kita gak sanggup bayar, tapi lu pasang banner diskon 20%. Kalau gak ada copotin dong, bener gak? Saya dibentak sama dia. Sejak hari itu biar kata lu enak gua kagak balik. Saya makan di sebelahnya, biar dia tahu nih customer lu pindah. Ternyata bukan saya doang yang pindah. Itu restoran sebelahnya makin rame. Berarti kan pindah jemaat tuh. Soalnya dia kasar sih. Restoran tuh kalau udah mulai rame, udah mulai turun kualitasnya. Serving udah gak dijaga, customer service udah gak dijaga, kualitas makanan udah gak dijaga, belagu. Restorannya gak pernah dibersihin, alasannya rame terus. Kalau bersih-bersih nanti rugi, harus tutup. Tapi begitu pandemi, yang belagu gak bisa belagu lagi, tinggal lagu. Kita kadang-kadang harus belajar bahwa punya kompetitor tuh baik. Supaya kita keluar dari rasa nyaman. Supaya kita upgrade diri kita. Kita pertahankan kualitas kita dan buktikan kita yang terbaik. Orang gak akan jadi yang terbaik kalau dia tiap hari ngurusin orang lain. Di sana udah berapa? Wah lari. Di sana udah berapa? Wah lari. Itu si Bu Heni jemaat udah berapa kali khotbah? Ditanya terus kita. Ibadah udah berapa satu hari Minggu? Ya baru 4 saya jawab gitu. Wah baru 10 bulan di Moy udah 4 kali ibadah. Iya udah mau 5. Wah udah mau 5 dia bilang. Ditanya terus. Diikutin terus beritanya. Dijelekin terus. Saya seneng. Berarti kita diperhatikan. Mereka sayang. Amen. Ayo jangan ngurusin orang. Jangan mencela-mencela. Kalau kita mau muji orang. Gak apa-apa. Tapi mencela orang jangan. Perkataannya bisa dipercaya orang yang bisnis dalam kebenaran. Omongan tuh mesti bisa dipegang. Katakan omongan saya harus bisa dipegang. Tadi firman Tuhan berkata, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wow. Di sini ada yang demi pegang omongan harus rugi. Saya kasih tahu. Kita pegang omongan. Kalau ada orang yang komplain tentang produk batik tangan pengharapan atau positif by YTP, katakan luntur lah. Padahal misalnya bukan salah kita. Masa dari ribuan kaos kita jual dia doang yang luntur. Saya bilang sama staf saya, kirim yang baru atau balikin duitnya, kasih pilihan. Kita rugi banyak, ongkir kita bayar lagi. Terus untungnya itu gak bisa nutupin kos untuk produk yang kita gantiin. Tapi saya tetap kasih. Karena saya tahu firman Tuhan. Orang kalau mau diberkati harus berpegang pada sumpah walaupun rugi.
Ada travel yang kita ambil dalam perjalanan ke Holy Land. Saya dengar, dia belum pernah lakukan itu sama saya, jangan coba-coba gitu ya. Tapi dia lakukan sama orang lain gini. Dia janji, nanti kalau kamu misalnya ke Mesir, kamu akan tinggal di hotel ini, dia bilang gitu. Wah, kita tertarik, oke lah gitu ya, kita pergi. Sampai sana dia bilang, teman saya ini cerita, tiba-tiba dia bisa bilang gini, sorry bro, hotelnya cancel kita. Kita nggak bisa tinggal di situ karena udah last minute, nggak ada pilihan. Ya udah kita book hotel ini buat grup kalian. Dan hotelnya jelek banget gitu. Temen saya ini kecewa banget, nggak pegang omongan. Harusnya kan gini, lu jangan downgrade orang dong, lu pegang omongan lu dong. Janjinya bintang 5 kasih bintang 5 dong, betul nggak? Meskipun dia harus rugi. Bayar hotel lain yang sama-sama bintang 5 karena nggak bisa pakai yang itu. Tapi dia harus bayar lebih. Katakan lebih $5-10. Tapi dia pegang omongan. Dia bayar. Apa yang terjadi? Dia akan mendapat kepercayaan. Betul? Orang yang dasar dipercaya kata firman Tuhan akan mendapat banyak berkat. Orang pasti balik lagi ikut dia. Tapi travel yang nipu teman saya ini, saya kasih tahu, nggak ada orang mau pakai dia lagi. Why? Karena terkenal penipu. Kalau Anda mau bisnis diberkati, berkaryalah dalam kebenaran. Berpeganglah pada sumpah walaupun rugi. Artinya apa? Omonganmu harus bisa dipegang. Saya punya pepatah gini, laki-laki tuh kalau mulutnya nggak bisa dipegang, nggak ada lagi yang bisa dipegang. Jadilah laki-laki yang bisa dipegang omonganmu. Amin. Kalau udah janji nikah setia dalam suka maupun duka, jangan istrimu sudah belember, sudah kendor, kamu tinggalin. Pegang omonganmu. Pegang omonganmu. Mumpung khotbah. Berikutnya, tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Saya ulangi, tidak mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Orang makan riba itu dia pinjamin uang, ada bunga dia makan. Saya kasih tahu, orang kalau sampai terpaksa pinjam uang Anda, kecuali mereka yang memang tukang hobi ngutang ya. Tapi ada orang yang gak pernah ngutang, tiba-tiba dia mau pinjam uang sama Anda, saya kasih tahu, orang itu pasti lagi susah banget. Sampai dia terpaksa merendahkan dirinya untuk pinjam uang. Kalau Anda percaya sama dia dan Anda pinjamkan uang, bantu aja bos, jangan dibungain lagi. Anda ngambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, bukannya menolong, kata firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saling tolonglah kita, yang kuat kata firman Tuhan harus menolong yang lemah, ya kan? Orang yang mau berkarya dalam kebenaran tidak menerima uang yang tidak halal. Dikatakan firman Tuhan, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Menolak untung hasil pemerasan yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Dengar baik. Amsal 15 ayat 27 berkata, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Jangan makan uang yang gak halal. Jangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Kenapa Yesus ngomong gitu? 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari berkarya dalam kebenaran. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia, kata Yesus, kalau kita harus membinasakan dan merugikan diri kita sendiri. Berapa banyak saudara yang ingin berjaya dan sejahtera selama-lamanya. Katakanmu, Tuhan berkati agar setiap anak-anakmu ini boleh diberikan roh takut akan Tuhan dalam batin mereka. Bela kebenaran jadi pegangan dan fondasi hidup mereka. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dalam kebenaran.
jagai hati mereka. Supaya mereka gak cinta uang, tapi mereka mengandalkan Tuhan yang sanggup mencukupkan, bahkan melimpahkan segala kebajikan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tidak susah, tidak jadi beban buat orang lain, tapi hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati. Have a blessed Sunday. I love you. Saya percaya saudara telah diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Jangan lupa kita merenungkannya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semakin banyak yang diberkati melalui kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Dan Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Kalau tidak ada anggur Anda bisa menggantikannya dengan sirup ataupun teh. Kalau video ini kecepatan Anda bisa mempause-nya sehingga kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dan ucapkan dengan mulut kita. Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatanku, ucapanku dan pikiranku. Layakanlah diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu baik yang Kau dalam kehidupan kami. Senantiasa Kau ingatkan kami akan arti pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah itu terus menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap langkah dan kehidupan kami betul-betul kami fokuskan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang kehidupan kami, betul-betul kami mau menjadi dampak bagi banyak orang Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang melihat bahwa pengorbanan-Mu tidaklah sia-sia. Terima kasih untuk terus mengingatkan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai positive people, hidup kamu berharga loh. Untuk itu sayangi dirimu dan temukan cara merawat diri kamu dengan desain terbaru Positive by YTV Self Care. Dijamin karakter dan nilai diri kamu semakin berkualitas. Seperti kita ketahui bersama-sama, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di nomor WhatsApp 0813 11 00 5568. Dan untuk teman-teman yang berada di daerah Jakarta, bisa langsung datang dan mampir di store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3. Untuk pencarian, Anda bisa men-search di Google dengan kata kunci Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah live streaming hari Minggu besok, tanggal 10 September jam 9 pagi. Mari ikuti terus ibadah online kami. Ada ibadah Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Saturday Service setiap hari Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ibadah hari Minggu setiap jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Bagi Anda yang berjiwa muda, Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore secara online di YouTube Impact Community Indonesia ataupun secara onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading. Gereja Impact Community Indonesia tidak hanya sekedar mengadakan ibadah di hari Minggu, kami juga punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family.
Dan juga Impact Family ini kami lakukan secara Zoom maupun secara Komsel onsite bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, bagi Anda yang mau bertumbuh bersama kami, Anda mau punya keluarga yang saling menjaga, saling mendoakan, Anda bisa mendaftar di 0811 9777 745. Akan diadakan baptisan air tanggal 24 September jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang rindu dibaptis, Anda bisa men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mengontak call center kami di 081197777745. Mari join bersama kami Holiday with Mission trip ke perjalanan yang mengubahkan kehidupan Anda. Di mana Anda akan diajak berinteraksi dengan anak-anak Tangan Pengharapan di NTT, serta berwisata melihat keindahan Nusa Tenggara Timur. Bagi saudara yang rindu ikut mission trip ini, bisa mendaftarkan diri Anda di booth Tangan Pengharapan ataupun Anda bisa menghubungi call center yang ada di layar kaca Anda. Ada 2 pilihan tanggal, Anda bisa menentukan tanggal yang mana yang Anda bisa berkesempatan untuk join dengan Holiday with Mission ini. Yang pertama tanggal 19 sampai tanggal 22 Oktober dan juga ada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 bulan November. Biayanya Rp3.750.000 selama 4 hari 3 malam. Anda bisa benar-benar merasakan bagaimana kehidupan Anda dirubahkan melalui life changing journey yang sesungguhnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap taburan yang sudah ditaburkan kepada kami, baik melalui Yayasan Tangan Pengharapan maupun melalui Impact Community Indonesia. Kami percaya setiap taburan yang Anda taburkan tidak akan kembali sia-sia. Bahkan setiap taburan yang Anda tabur bersama kami akan memperluas kerajaan Allah. Bahkan semakin banyak orang mengenal nama Tuhan Yesus, makin banyak juga Tuhan dikenal melalui kebaikannya. Terima kasih untuk setiap taburannya. Kami berharap Anda terus menabur dan mari bersama-sama kami menyatakan kemuliaan Tuhan di seluruh muka bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman yang dibagikan itu bukan sesuatu yang kebetulan kami terima, tapi sesuatu yang Tuhan mau kami dengar, sesuatu yang mau Tuhan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami terus berdampak Tuhan. Kami mau dibangun melalui firman Tuhan. Kami mau diingatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur karena Kau masih mengizinkan kami untuk terus mengingat kebaikan-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib melalui perjamuan kudus yang baru saja kami laksanakan Tuhan. Biarlah setiap hari dalam kehidupan kami terus mengenang betapa baiknya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kau mengorbankan diri-Mu hanya untuk kami dilayakkan. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan untuk Kau suruh mengingat kami. Kau terus ingatkan kami juga. Biarlah kami terus mau hidup berdampak Tuhan. Sehingga pengorbanan-Mu tidak sia-sia Bapak. Bapak, kalau hari ini juga kami mau berdoa. Begitu banyak yang terbeban berat Tuhan. Mungkin saat ini beban hutang piutang, beban persoalan Tuhan yang menimpa mereka. Tuhan, kami percaya Kaulah sumber jawaban bagi mereka Tuhan. Untuk mereka yang betul-betul berusaha Tuhan untuk melepaskan kepahitan mereka Tuhan. Kau pulihkan hati mereka. Kau ingatkan mereka akan kasih-Mu yang mula-mula. Sehingga beban apapun Tuhan yang menekan mereka, baik persoalan keluarga, baik persoalan suami istri, persoalan orang tua dan anak Tuhan, persoalan sesama teman atau sesama relasi Tuhan, Kau pulihkan, Kau ingatkan akan kasih-Mu. Sehingga begitu mudah mereka melepaskan maaf mereka Tuhan. Dan tidak menjadi beban ataupun menjadi kepahitan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan lihat masalah ini, Tuhan pulihkan hatinya. Begitu juga mereka yang berberat-berat dengan keadaan finansial mereka Tuhan. Mungkin mereka terlibat dengan hutang piutang Tuhan. Tuhan, Kau lihat usaha mereka, Kau berkati usaha mereka Tuhan. Sehingga setiap usaha yang mereka sedang lakukan saat ini Tuhan, boleh menjadi pundi-pundi pemasukan bagi mereka dan mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Mereka bisa bahkan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan. Tuhan, Kau yang mengerti, Kau juga yang menaruh hati mereka untuk terus berusaha Tuhan, memberikan kesabaran kepada mereka. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk mereka mungkin yang saat ini Tuhan sedang begitu rindu untuk punya keturunan Tuhan. Apapun usahanya, apapun yang sedang mereka lakukan, apapun yang saat ini sedang mereka hadapi Tuhan. Tuhan yang membantu mereka dalam setiap proses. Tuhan yang mencukupi
apa yang mereka butuhkan dalam melalui proses-proses ini Tuhan. Baik secara finansial Tuhan, baik secara tubuh mereka, jasmani mereka Tuhan, dan juga secara rohani mereka Tuhan terus kuatkan Tuhan. Sehingga melalui proses ini mereka tidak menyerah, tapi mereka percaya jika waktunya waktu Tuhan, maka mereka akan mendapatkan keturunan ilahi yang Tuhan berikan, yang akan menjadi berkat dan menjadi dampak di dalam kehidupan sekitar mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang rindu untuk punya keturunan. Tuhan, pertemukanlah mereka dengan jodoh yang sepadan, seiman. Bahkan hubungan mereka ini membuat mereka semakin dekat sama Tuhan. Bukan membuat mereka semakin jauh, tapi semakin dekat sama Tuhan. Sehingga melalui hubungan mereka Tuhan, banyak pasangan-pasangan yang juga terberkati dan termotivasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Mungkin saat ini adalah saat-saat di mana proses pemilu mulai berjalan. Kampanye-kampanye mulai berjalan. Bapa, jauhkanlah kami dari kampanye-kampanye yang menyesatkan. Kampanye-kampanye yang membawa perpecahan Tuhan. Tapi Tuhan, taruhlah Indonesia di hatimu Tuhan. Biarlah roh perdamaian Tuhan mau berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan yang pimpin semua proses ini Tuhan. Sehingga apapun keputusan dari pemilihan umum nanti Tuhan. Semuanya atas perkenanan Tuhan. Biarlah kami diberikan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang berjalan dalam kebenaran. Dan pemimpin yang terus mengutamakan kepentingan masyarakat. Berdoa juga untuk Bapak Jokowi, Wakil Presiden, jajaran menteri, serta semua Tuhan aparat-aparat dan juga perangkat-perangkat desa yang saat ini masih menjabat. Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, berikan mereka perlindungan, berikan mereka juga kebijaksanaan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, bukan yang memberatkan bangsa Indonesia, tapi setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang memberikan kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk hari ini yang berulang tahun. Percaya Tuhan, kesehatan dan juga berkat rohani dan juga berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Apapun yang menjadi mimpi mereka, menjadi harapan mereka, Tuhan yang mendengar. Biarlah Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami mengangkat kedua tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati usaha-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati studi-Mu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Saturday Service. Stay healthy, Tuhan Yesus memberkati.